Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soliha, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes ya. Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Kembali lagi bersama Ustadz Huda, kita akan membahas pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik Solihah, silakan kalian simak video berikut ini terkait dengan materi SKI kelas 4. Selamat menyimak. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu pemboikotan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Setelah kaum kafir Quraisy kehabisan cara menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka bersepakat untuk memboikot beliau dan juga kaum muslimin. Apa sih pemboikotan itu? Pemboikotan adalah pelarangan melakukan hubungan kepada suatu pihak. Jadi, bangsa Arab dilarang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin, termasuk juga seluruh keluarga dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang telah masuk Islam maupun tidak. Jadi semuanya. Alasan pemboikotan ini karena mereka tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Jadi pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Seluruh bangsa Arab dilarang mengadakan hubungan apapun dengan keluarga Bani Hashim dan juga Bani Muthalib, baik yang muslimin atau tidak, dan juga kaum muslimin keseluruhan, baik hubungan jual beli, silaturahmi maupun pernikahan. Keputusan tersebut mereka tulis di sebuah kertas dan digantungkan di Ka'bah. Dengan pemboikotan tersebut, Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin beserta keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib diasingkan. Di bagian utara Mekah, mereka dijaga ketat oleh kaum Quraisy. Mereka tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah lainnya. Tempat pengasingan mereka dikenal dengan nama Syi'ib Abu Thalib atau perkampungan Abu Thalib. Juga dikenal sebagian orang dengan nama Lembah Maut, karena banyak yang meninggal di tempat pengasingan tersebut. Jadi kaum muslimin dan juga Bani Hashim dan Bani Muthalib diboikot selama 3 tahun. Mereka kelaparan, bahkan banyak yang meninggal dunia. Dan akhirnya pada tahun ketiga pengumuman tersebut jatuh dimakan oleh rayap, sehingga pemboikotan tersebut sudah tidak berlaku lagi dan kaum muslimin kembali bebas seperti semula. Dan selanjutnya adalah beberapa contoh tantangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Di antaranya yaitu yang pertama, Utsbah bin Rabi'ah datang kepada Nabi Muhammad untuk menawarkan kesenangan duniawi, ditawarkan emas, berlian, dan hal yang lain, jabatan, agar Nabi menghentikan dakwahnya, tapi Nabi menolaknya. Yang kedua, Abu Thalib pamannya Nabi dibujuk oleh Walid bin Mughirah untuk menyerahkan Nabi Muhammad ditukar dengan seorang pemuda yang bernama Umarah bin Walid. Jadi mereka berkata, ambillah pemuda ini untuk menjadi anak tuan dan serahkan Muhammad untuk kami bunuh, karena dia telah menentang kami dan memecah belah persatuan kita. Dengan perkataan yang sangat keras, Abu Thalib menjawab, licik benar pikiran kamu itu. Kamu serahkan anak kamu agar aku memberinya makan, dan aku serahkan keponakanku untuk kamu bunuh. Demi Allah, tidak akan aku serahkan Muhammad kepada kamu. Begitu jawab dari Abu Thalib. Untuk selanjutnya, suatu saat ketika Nabi Muhammad sholat dan saat tengah bersujud di samping Ka'bah, tiba-tiba datanglah Uqbah bin Muqib membawa kotoran unta, lalu melemparkan kotoran tersebut ke punggung Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad tidak mengangkat kepala, sehingga Fatimah putri Nabi Muhammad datang untuk membersihkannya. Jadi setelah dilempar, Nabi tidak mengangkat, sehingga datanglah putrinya yaitu Fatimah untuk membersihkan punggung Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Abu Lahab
adalah pemuka Quraisy yang selalu mengadakan tekanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Selain sering memaki, menghina, dan memfitnah Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab juga sering membuang kotoran dan najis lainnya ke halaman rumah Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab juga pernah melempari Nabi Muhammad dengan kotoran unta. Demikian juga istri dari Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil Arwa binti Harb. Ia sering meletakkan duri-duri di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Istri Abu Lahab adalah seorang perempuan yang suka mengobarkan api fitnah dan permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Al-Quran menggambarkan sebagai pembawa kayu bakar, Hammalatal Hatab, dalam ayat keempat surah Al-Lahab. Selanjutnya Abu Jahal. Ketika Nabi Muhammad SAW sholat di dekat Ka'bah, datanglah Abu Jahal membawa batu besar. Ia bermaksud menjatuhkan batu itu ke Nabi Muhammad SAW ketika sedang sujud. Akan tetapi ketika batu itu sudah diangkat dan Abu Jahal mendekati Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba Abu Jahal ketakutan karena ia melihat di hadapannya ada unta yang sangat besar dan akan menerjangnya, sehingga Abu Jahal lari ketakutan. Selamatlah Nabi Muhammad SAW dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketika Nabi Muhammad SAW selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj, beliau memberitahukan peristiwa tersebut kepada seluruh penduduk Makkah. Akan tetapi kaum Quraisy mengejek, mencemooh Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW sudah tidak waras lagi. Bahkan kaum kafir Quraisy mempengaruhi kaum muslimin bahwasanya peristiwa tersebut tidak masuk akal dan mereka diminta untuk keluar dari Islam. Akan tetapi kaum muslimin tidak terpengaruh dan mereka tetap memegang agama Islam. Selanjutnya, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Taif, Nabi Muhammad tidak mendapat sambutan yang baik dan hangat, tetapi Nabi Muhammad malah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Nabi Muhammad dilempar, dikejar. Nabi Muhammad dilempar dengan batu, sehingga dalam satu riwayat beliau berdarah sampai satu gigi Nabi Muhammad SAW itu patah. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat Nabi Muhammad lantas marah-marah. Bahkan Nabi Muhammad SAW mendoakan agar penduduk Taif mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah di antara bukti-bukti keteguhan Nabi Muhammad SAW dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa agama Islam. Bagaimana cara kalian meneladani Nabi Muhammad SAW? Yaitu dengan cara tidak pernah putus asa dalam meraih cita-cita dan selalu rajin belajar agar mencapai cita-citanya. Terima kasih. Demikian solusi lihat sekalian. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ustadz sampaikan pada pagi hari ini. Demikian, tetap jaga kesehatan, patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.